Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada sedikit tutorial cara membeli hosting dan domain ya. Cara membeli hosting dan domain yang akan kita gunakan untuk membuat website gitu. Jadi ketika mau ketika mau punya sebuah website, maka kita harus punya hosting dan domain. Hosting itu apa? Hosting itu kalau saya ibaratkan kayak gudang lah ya, atau rumah lah ya, rumah untuk simpan datanya ya, simpan data. Misalnya di website nampilin foto ya, fotonya ada di rumah tersebut. Di website ada tulisannya ada di rumah tersebut ya. Kalau domain ini alamatnya, alamat rumahnya ya. Jadi nanti rumahnya mungkin bentuknya bisa beda-beda, nggak masalah ya, asal alamatnya sama, pasti tetap ketemu sama orang. Nah, yang jadi masalah itu kalau rumahnya bentuknya sama tapi alamatnya berubah ya, orang jadi bingung nyarinya gitu. Jadi yang penting itu sebetulnya domain nanti ya, tapi kita butuh hosting ya, karena sebenarnya bisa beli domain doang terus kita hosting di Blogspot. Cuma saya nggak bisa kalau hosting di Blogspot gitu ya. Kalau hosting di Blogspot saya nggak bisa. Nah, yang saya bisa itu kalau kita hostingnya dengan WordPress, membuat webnya dengan WordPress. Jadi membuat web dengan WordPress. Ya, WordPress di sini bukan yang buat blog itu ya, tapi ini WordPress sebagai sebuah sistem yang kita pakai untuk membuat sebuah website. Itu. Caranya seperti apa beli hosting dan domain? Nah, nanti teman-teman bisa ke tempat untuk beli hosting dan domain ya. Ya, provider lah ya, provider hosting dan domain. Banyak ya. Ada JetOrbit, yang tempat saya biasa ini biasanya JetOrbit, Niaga Hoster, terus apa lagi ya? Bukan Domainnesia. Ya, ada Dewa Web juga ada, Jagoan Hosting, Jagoan Hosting. Ini Jagoan Hosting ya, nanti bisa dibanding-bandingin harganya. Cuma untuk JetOrbit sendiri saya punya kupon diskon ya, saya punya kupon diskon 30% besarnya. JetOrbit sendiri lagi ngadain diskon nih untuk apa, dalam rangka 17 Agustusan ya, tapi besarnya itu cuma 25% kalau 1 tahun ya, 25% kalau beli setahun. Yang dari JetOrbit resminya ya itu cuma 25%. Tapi dari saya punya karena udah langganan lama gitu ya, jadi ada kupon diskon 30% untuk pembelian tahun pertama ya. Jadi untuk pembelian tahun pertama aja, jadi pembelian pertamanya aja ya 30%. Kalau perpanjangan nanti dia udah harganya normal. Oke, itu ya. Jadi ada dua yang nanti dibeli, hosting sama domain. Caranya gimana? Bisa langsung aja ketik ya, misalnya saya biasa beli di sini JetOrbit. Nah, ini ya. Ya, kalau main lokal cukup inilah kan ya. Kalau main luar nanti ada lagi gitu. Nah, ini bisa yang WordPress hosting, bisa yang web hosting. Kalau yang WordPress hosting kita lihat ya, saya buka di tab baru. Ini saya contohin satu aja. Tapi kalau misalnya teman-teman minat di yang tempat lain, cara belinya hampir sama gitu. Cara belinya hampir sama. Ya, cuma saya contohin di sini aja. Nah, ini diskon hingga 45% ya, JetOrbit. Tapi untuk pembelian 3 tahun. Ya, ntar ya, ini muncul nggak? Nah, ini lihat promo nih ya. Promo kemerdekaan 2020 ya. Tuh, diskon 25% untuk minimal order 1 tahun. Ya. Diskon 35% 2 tahun. Jadi kalau langganannya langsung 2 tahun 35%. Kalau 45% itu kalau kita order 3 tahun baru dapat 45%. Kalau yang saya untuk tahun pertama udah 30%, tahun kedua nggak ada. Tahun kedua, tahun ketiga sama 30%. Jadi kalau misalnya mau langganannya langsung
3 tahun ya udah pakai kupon ini aja Merdeka 45 ya. Oke, itu sebentar ya. Tadi mau ini ya, ada 2 ya yang bisa teman-teman pilih, ada web hosting. Nah, ini web hosting ya ke bawah, tapi saya nggak pernah pakai yang bawah ini ya. Saya biasanya beli di Venus lah ya. Kalau WordPress hosting dia lebih mahal ya, 59.000 per bulan, tapi ini ada tanda bintang ya. Ini kalau kita belinya untuk 3 tahun harganya 59.000, kalau belinya setahun biasanya jauh lebih mahal. Di sini ada keterangan nih ya. Ini kan 30.000 per bulan katanya. Tapi 30.000 per bulan itu kalau kita belinya untuk 3 tahun. Kalau 1 tahun 34.000 per bulan gitu. Jadi saya biasanya beli yang ini, Venus 3 GB. Nah, dengan 3 GB ini cukup lah buat 5 website ya. Jadi nanti untuk berikutnya bisa beli domain aja gitu, beli domain aja, nanti domainnya ditanam ya, domainnya nanti ditanam di hosting yang sama, itu nggak masalah itu. Ya kita coba ya. Nah, jadi kalau yang ini lebih mahal ya, lebih mahal. Jadi coba aja di sini beli. Ya ini sebenarnya kalau biasa belanja langkah-langkahnya bersama. Nah ini beli nama domain baru di Jet Orbit gitu. Kan belum punya kan nama domain. Nah usahakan ketika beli nama domain itu usahakan belakangnya itu .com, namanya ekstensi ya. Ekstensinya usahakan .com ya. Apa ya? Tips ya. Tips membeli domain ya. Jadi usahakan belakangnya .com biar lebih gampang. Terus jangan panjang-panjang ya. Maksimal ya, maksimal 7 ya, 7 suku kata atau 3 kata. Jadi jangan panjang-panjang. Usahakan .com. Nah itu aja sih ya. Ya. Jadi tadi udah belum ya. Ini. Nah, jadi setelah klik beli ya, setelah kita klik beli ini saya ulang lagi ya. Setelah kita klik beli nih. Setelah kita klik beli, dia muncul tab baru. Nah, di sini bisa kita pilih gitu ya. Ini domainnya kan banyak nih ya, dotnya tuh banyak tuh. .com, .net, segala macam gitu ya. Nah, tapi usahakan aja .com. Jadi kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada kita beralih yang lain. Misalnya saya kursus website gitu ya, kursus website. Nah ini periksa dulu dia udah ada yang punya apa belum, karena nggak bisa domain itu sama persis gitu. Nah ini kan nggak bisa nih, kursus website.com is unavailable gitu. Nah kita ditawarin sebetulnya ada .net yang kosong, .web. Kalau saya sih lebih baik enggak gitu. Nah ini bisa ditambahin misalnya kursus website ya, atau kita coba ganti yang lain gitu ya. Misalnya kursus privat ya, privat web. Misalnya kita periksa lagi. Oh ini juga nggak ada ya. Berarti mungkin nama yang lain. Apalagi kalau buat jualan ya, buat jualan itu lebih enak ya dibanding buat jasa. Kita udah tahu. Kalau buat jasa ya kita tahu nih jasanya. Misalnya saya jasanya jasa membuat kursus website gitu. Susah nih untuk cari-cari nama yang lain. Tapi kalau untuk jualan produk yang misalnya herbal kayak gitu ya, udah tahu nih niche yang mau kita jual herbal. Ya kita sebenarnya bisa bikin secara umum namanya. Misalnya kayak saya seringnya pakai, misalnya belakangnya pakai store atau pakai toko gitu ya. Atau pakai kios ya, misalnya kios herbal. Kios herbal ini diperiksa. Nah, udah ada yang punya ya. Lapak herbal juga pasti udah ada yang punya gitu ya. Kemarin saya beli juga herbal jitu gitu ya. Apa ya? Jualan herbal juga pasti udah ada yang punya nih. Jadi di sini ya, atau nama kita gitu ya. Nah, saya misalnya Santo Herbal. Nah, usahakan .com karena lebih gampang diingat gitu ya. Nah, ini kan kosong kan. Nah, kalau seperti ini berarti domainnya bisa digunakan. Kayak gini ya misalnya ya, saya pakai ya Santo Herbal.
gitu, karena mau jualan herbal misalnya. Mau jualan rumah, Santo Property gitu. Nah ini kalau udah diperiksa terus domainnya ada, ya ini bisa langsung ke bawah selanjutnya. Jadi scroll ke bawah, lalu selanjutnya. Nah selanjutnya di sini kita memilih tagihan ya, bisa bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, ya atau 3 tahunan. Ya kita pilih yang setahun aja gitu ya. Pilih yang setahun aja. Ini dikosongin aja, ya dikosongin aja semua nih. Jadi setelah kita pilih siklusnya, defaultnya tahunan, langsung aja klik selanjutnya. Nah di sini memilih ini ya, DNS management sama email forwarding. Kenapa saya pilih? Karena dia free. Kalau ID protection ini untuk melindungi ID kita gitu ya dari spam. Karena kan kita daftar pakai email. Kalau ada yang ngecek ada yang ngecek domain ini punya siapa gitu, emailnya biasanya nampak. Nah kalau mau emailnya ditutup pakai ID protection, tapi bayar 75.000 per tahun. Saya sih nggak masalah gitu ya, emailnya nampak. Nah ini kalau yang ini free kan, DNS management, email forwarding, saya juga nggak terlalu make sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kita centang aja ya karena free itu kan. Terus selanjutnya ya. Selanjutnya, nah di sini kita bikin akun ya. Jadi nanti kita akan punya akun ya. Kita akan jadi member ketika bikin beli hosting dan domain di provider. Kita akan jadi member dari provider tersebut gitu. Maka nanti kita akan punya akun member misalnya saya pakai contoh ya, akun member JetOrbit ya. JetOrbit ya. Maka nanti untuk masuknya username-nya itu nanti email yang kita gunakan, untuk daftar ya. Passwordnya ya, atau email yang kita gunakan aja ya, email yang kita gunakan. Passwordnya itu, nah ini inget ya, ini saya sering banget orang lupa gitu, ini masuk apa gitu, emailnya apa, karena nanti ada beberapa yang harus dihafal gitu ya. Username, passwordnya itu kita buat yang kita buat di JetOrbit, yang kita buat saat daftar. Kan nanti ada juga akun dashboard web ya, dashboard web. Ini sering banget ya saya ketuker gitu, bukan saya, maksudnya ketika ngajarin saya sering banget ketuker, orang itu ketuker. Nanti ada username juga ya, username-nya itu kita buat saat install ya. Jadi saat install saat install WordPress namanya ya. Saat install WordPress itu dia minta saat install WordPress itu dia minta username gitu, username sama password. Yang sama passwordnya ini juga saat install WordPress juga. Jadi kita bikin sendiri gitu. Nah ini jangan sampai ketukar gitu ya, kebolak-balik ya akunnya yang mana gitu kan. Akun JetOrbit sama akun dashboard web. Oh sorry, ada satu lagi ya. Ada satu lagi akun cPanel, akun cPanel. Jadi JetOrbit itu pakai cPanel, tempat hosting, untuk masuk ke hostingnya itu pakai cPanel hosting. Nah nanti kita dapat akun cPanel hosting ya. Username ini nanti dikirim sama JetOrbit ya, dikirim sama JetOrbit ke email. Ya. Sama passwordnya juga, password dan username-nya dikirim sama JetOrbit ke email. Jadi ada 3 ya yang harus kita ingat gitu. Pertama, akun member JetOrbit, ini username-nya pasti email yang kita gunakan saat daftar, passwordnya kita buat saat daftar. Kedua, akun cPanel, jadi setelah daftar terus bayar kita dikasih akun cPanel untuk masuk ke hosting kita, server ya, hosting to server kita. Nanti username-nya dikirim sama JetOrbit ke email ya. Sebenarnya nanti bisa masuk juga lewat member gini ya, tapi ada juga akun di cPanel-nya juga ada. Terus akun dashboard web ya. Akun dashboard web. Nah, ini username-nya saat install WordPress, password-nya saat install WordPress. Nanti ya saya unjukin. Oke, ini kita bikin akun dulu di sini ya. Kita bikin akun, nama depan Santo ya, ini asal nggak apa-apa sebetulnya ya, Santo saja. Alamat email
Service Center ID 24@gmail.com. Oh, ini udah ada nih ya. Nomor handphone. Jadi yang ini diisi ya benar gitu. 082124352004. Passwordnya ya diisi passwordnya. Misalnya apa ya passwordnya ya? Apa ya passwordnya ya? Nah ini ya nanti alamat emailnya yang kita pakai di sini, yang tadi ya yang pertama alamat emailnya kita pakai di sini. Terus passwordnya ini yang kita buat di sini gitu. Jadi jangan sampai lupa. Alamat jalan Jalan Mawar Raya, Kelurahan Depok Jaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Pos 16432. Negara Indonesia. Ya ini kalau mau dapat notifikasi WA, nah ini nggak diisi juga nggak apa-apa ya. Nah, metode pembayaran terserah pilih mau bank apa gitu ya. Nah, di sini yang penting ini kan 408.000 ya. Oh ya, saya lupa tadi ya. Jadi kalau di tahun pertama itu domainnya itu free. Kalau .com, makanya tadi kenapa milih .com selain karena terkenal, kedua free kalau .com ya. Ini kalau balik lagi sedikit ya. Web hosting. Nah, pas kita pilih Venus di sini, dia ada keterangan tuh domain gratis berlaku untuk .com, .web.id, .or.id gitu kan. Dia gratis nih. Ya makanya di sini di invoice-nya dia nggak ada ya, domain kosong. Ya. Tapi total kok 558.000 tahunannya karena nanti ditambah sama domain. Ya jadi ini untuk perpanjangan berikutnya itu harganya 558.000 ya, tapi tagihan sekarang cuma 408.000. Nah, di sini kita masukin kode promosi ya. Jadi jangan lupa masukin kode promosinya punya ya. Saya huruf gede aja, punya. Ya, ini nanti dapat potongan 30%. Nih. Nah, ini save dulu aja. Nah, ini kan tagihan sekarang 285.600 ya. Diskon 30%, one time diskon gitu ya, one time diskon. Jadi ini udah apa namanya? Udah selesai nih pesanan kita. Nah, ini jangan lupa dicentang. Ya, jadi itu ya, nanti setelah teman-teman pesan ya, itu biasanya akan ada email masuk ya. Setelah kita selesaikan pesanan nih ya. Ini saya selesaikan pesanan ya. Saya selesaikan pesanan. Nanti keluar invoice nih. Keluar invoice ya. Jadi di sini lagi ya. Jangan lupa kode diskonnya. Kode diskon 30%. Itu kodenya punya ya. Jadi biar dapat diskon 30%. Dimasukinnya pas terakhir itu ya. Jadi tadi scroll sampai bawah. Nah, ini invoice-nya unpaid ya. Ini tadi saya pakai Bank Mandiri ya, nama atas namanya ya Mas Gilang ini. Nah, nanti di berita transfernya kalau kita pakai M-Banking itu masukin nomor invoice-nya. Ya. Biar dia nanti otomatis aktif. Gitu, otomatis aktif. Kalau kita pakai ATM itu tambahin kode unik ya. Jadi 286464 harusnya kan 285600 kan. Cuma kalau kita pakai ATM tambahin nih biar nanti otomatis otomatis aktif ya. Nah, ini bisa dibaca juga metode angka unik ini hanya berlaku 3 hari. Jadi invoice ini cuma berlaku 3 hari. Kalau setelah 3 hari nggak dibayar, kita bikin baru lagi, kita beli baru lagi. Tapi nggak usah masukin email lagi karena kita udah pernah daftar emailnya, jadi tinggal beli lagi. Jadi yang anggap aja ini nggak dibayar. Jadi nggak apa-apa, nggak ditagih debt collector ya. Cuma email kita penuh aja sama peringatan itu. Diingetin, bukan peringatan ya, diingetin bayar gitu. Nah, ini udah ada nih yang masuk ke email karena kita sudah mendaftar sebagai member Jet Orbit ya. Ini dicek aja Gmail.
gmail.com. Oke, nah ini ada 3 nih. Kalau nggak ada di inbox ya, kalau nggak ada di inbox, cek di spam. Ya, cek di spam. Saya nggak ada tuh karena semuanya di inboxnya. Saya di inbox semua, alhamdulillah masuk ke inbox semua. Jadi pertama, confirm your registration. Nah ini kan, please visit. Nah ini confirm ya, diklik aja ke linknya. Nah, masuk. Nah ini dalemannya nanti seperti ini gitu ya. Invoice-nya, layanan hosting ya belum aktif nih harusnya nih. Nah itu unpaid ya, masih belum bisa ya. Jadi ada 3 yang dikirimin sebelum kita bayar. Nah ini invoice-nya bisa lihat di sini ya. Ini order confirmation-nya kayak gini orderannya. Lalu ini invoice-nya, kalau kita mau lihat lagi invoice-nya ya. Nah, ini klik di sini juga bisa. Ya, ini invoice-nya. Jadi bayarnya kayak gitu ya. Jadi jangan lupa transfer ke nomor rekening yang tadi dipilih. Kalau BCA, ini Mandiri tadi kita pilihnya. Ya. Terus ditulis invoice-nya, invoice berapa di berita transfer. Kalau pakai M-Banking, kalau pakai ATM, angka uniknya dicatat ya. Angka uniknya. Ya, nanti setelah transfer biasanya kalau pakai kode unik itu otomatis dia. Ini saya nggak transfer ya, saya udah beli kemarin. Nanti akan dikirimin sebentar ya, akan dikirimin email bahwa kita sudah transfer gitu ya, dan dikasih juga email untuk masuk ke domainnya gitu, sebentar ya, saya coba cari ya nama emailnya apa ya. Ini saya juga kemarin ada order confirmation adalah ya. Biasanya nanti dapat email dengan judul informasi akun hosting ya. Nah ini ya misalnya ya, saya nih informasi akun hosting ya, ini aja deh. Jadi nanti kita akan dapat email dengan judul ya setelah transfer ya, saya tandain lagi. Setelah transfer ya, dengan ngasih nomor invoice ya di berita, ngasih nomor invoice. Nah, akan aktif otomatis ya, mungkin sekitar 10 sampai setengah jam lah akan aktif otomatis ya. Lalu kita akan dapat email yang judulnya itu informasi akun hosting. Jadi judul emailnya ini ya, informasi akun hosting. Nah ini judul emailnya informasi akun hosting. Ini kayak saya dapat ya informasi akun hosting ya. Judulnya seperti itu, nanti dia isinya apa. Nah, di sini ini ada username lagi ya, username sama password. Nah, ini untuk masuk ke dalam hostingnya, untuk kita nanti menginstal WordPress-nya. Ya, untuk pembelian sampai sini dulu ya. Nanti cara menginstal WordPress saya ada video selanjutnya. Jadi sebaiknya sih karena tunggu installnya, kalau saya biasanya nunggu besokannya. Setelah kita dapat email lalu aktif, saya tunggu biasanya 24 jam baru saya install biasanya ya. Karena ini ada masa propagasi gitu. Kadang lama, kadang cepet sih ya. Kadang lama, kadang cepet gitu. Makanya saya biasanya nunggu sampai 24 jam baru saya menginstal WordPress-nya. Jadi itu ya. Kita dapat email itu informasi akun hosting, tandanya kita sudah punya hosting dan domain ya. Nanti tinggal installnya di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.